Menyesal. Aku menyesal untuk waktu itu. Aku menyesal meninggalkannya. Aku menyesal mematahkannya. Aku bahkan menyesal dengan diriku sendiri. Seberapa sering kata menyesal ini masih terngiang di pikiran kamu? Selama apapun hal itu pernah terjadi, tapi penyesalan ini tak juga kunjung lenyap dalam ingatan kamu. Tiap kali kamu melihat sosok yang sama dengan orang yang berbeda, kamu menyesal karena melakukannya. Kamu menyesal dan kamu tak sanggup melupakannya. Selamat bergabung kamu dalam cerita kita. Dan episode kali ini, aku akan bahas tentang menyesal untuk kehilangan. Aku Michelle, dan selamat mendengarkan cerita kita. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam mengirim kisahnya, baik via DM, email, maupun chat. Semoga kata menyesal ini bisa mewakili kata menyesal kalian yang juga sedang mendengarkan. Email pertama dari Novi, Bekasi. Jujur, setelah membaca novel Kakak yang Dokter Tampan, aku nangis kejer semalaman. Kisah Kla hampir mirip denganku yang tidak mendapatkan kasih sayang kedua orang tua. Rasa sakitnya Kla sama persis sama yang aku rasain dulu. Bedanya, aku anak yang diinginkan kedua orang tuaku. Tetapi aku tidak diinginkan keluarga mamaku. Aku dipisahkan dengan papa dan mama sedari bayi. Dari bayi itulah aku dirawat oleh tante dari mama. Karena kakek tidak mau mama yang merawatku. Menurut cerita orang-orang, dari 7 hari lahir, aku sudah dipisahkan dengan kedua orang tuaku. Orang tuaku dipaksa cerai karena kakek tidak setuju mama nikah dengan papa. Ya, karena mama hanya dijadikan istri muda sama papa. Lebih tepatnya, istri keempat. Memang pernikahan itu pada awalnya tanpa sepengetahuan kakek. Dan beginilah akhirnya. Setelah lahir, mama merantau keluar kota. Kita bertemu setahun hanya 2 kali. Kalau sama papa, masih sekampung. Hanya keadaan tidak bisa bertegur sapa karena adanya kakek. Aku hanya bisa melihat papa dari kejauhan. Dan begitu pun sebaliknya. Bahkan, aku tahu papa saat aku duduk di kelas 6 sekolah dasar. Dan lebih menyedihkan lagi, ternyata teman sekelasku, anak papa bersama istri lainnya. Saat pembagian rapor, papa justru mengambil rapornya, namun tidak dengan raporku. Sebenarnya aku dan papa sangat ingin bertegur sapa. Hanya saja kakek terlalu keras dan papa tidak berani mengambil resiko.
Seluruh kebutuhanku, termasuk biaya pendidikanku, tanggung papa. Tapi memang kakek melarang keras aku dan papa untuk bertemu. Sampai papa meninggal pun, aku tidak bisa menyentuh jasad papa. Aku menyesalkan tidak bertemu dengan papa. Dan aku menyesal tidak berani menentang kakek saat itu. Aku menyesal tidak pernah merasakan kasih sayang seorang papa layaknya sebuah keluarga. Chat kedua dari Nursil Lampung. Gue pernah menyesal saat gue masih kurang memberikan yang terbaik buat nyokap. Dan hal yang paling pernah bikin gue menyesal, gue pernah gak sengaja bentak nyokap karena gue kecapean banget baru pulang dari Jakarta ke Lampung. Nyokap gue rewel banget karena badannya sakit semua. Terus gue gak sengaja bentak, padahal saat itu gue tahu nyokap sedang berusaha melawan penyakit kankernya. Dan gue nyesel banget karena 2 minggu kemudian nyokap meninggal dunia. Chat ketiga dari Kaisa, Jakarta. Pegawai honorer di salah satu instansi pemerintah. Gue pernah menyesal banget pada yang memperingatkan gue. Orang yang mengandung gue 9 bulan, begadang sampai gue punya anak, masih jagain anak gue sampai tengah malam, bahkan sampai subuh. Karena gue harus kerja. Sedangkan di tempat kerja, gue hanya menganggap sebelah mata. Bahkan orang-orang bilang gue gak ikhlas kerja. Padahal nyokap sudah bilang, ngapain kamu kerja? Kerja buat apa? Dapat apa kamu setelah itu? Tidak ada yang menjamin kontrak kamu bisa diperpanjang. Jangankan kontrak, tidak ada yang menjamin kamu akan dapat sesuatu dari sana. Uang pengganti transportasi, ataupun bahkan makan malam kamu saja belum tentu bisa mereka ganti. Dan benar, jangankan materi, waktu saja tidak bisa diganti. Setahun kemudian nyokap meninggal. Orang-orang tidak ada yang melihat, tidak ada yang tulus dan ikhlas. Padahal saat gue bekerja, gue hanya ingin bekerja, dapat penghasilan untuk memenuhi tanggung jawab gue buat kuliah keponakan gue. Bayangkan, Oktober sampai Desember 2017, gue benar-benar sering pulang malam bahkan subuh. Itu setiap kali gue pulang malam, nyokap selalu bilang, "Sudah nak, sudah. Buat apa kamu kerja sampai malam? Berhenti saja. Rezeki dan maut sudah diatur sama Allah." Gue percaya itu, bahkan sangat percaya. 2018 bukan rezeki gue lagi kerja di sana. Tapi kenapa setelah itu masih saja ada orang yang ngomong gue kerja gak ikhlas? Gue keluar dari sana, padahal materi yang gue dapatkan tidak setimpal dengan waktu yang sudah gue korbankan selama ini. Gue gak ngeluh karena gue percaya rezeki dari Allah cuma sebesar itu. Tapi kenapa ada orang-orang yang masih cerita dan ngeraguin keikhlasan gue kerja?
Seandainya waktu itu gue mendengarkan nyokap gue gak akan luka batin dan gak akan menyesal. Gue gak akan menyesal membuang waktu gue bersama almarhumah nyokap. Gue gak akan menyesal setahun sebelum nyokap meninggal bisa menghabiskan hari-hari gue bersama almarhumah. Biar Allah yang balas. Nyokap gue juga udah tenang. Tega, ada oknum yang suka ngomong kalau gue kerja gak ikhlas selama di instansi tersebut. Hebat banget, bukan Tuhan tapi bisa menilai. Semenjak itu, gue bener-bener pengen skip fase kerja di sana dalam hidup gue. Makanya, hampir 2 tahun ini gue agak menutup komunikasi. Bahkan benar-benar tidak mau tahu. Tapi pasti, kalau menjelang 3 bulan sebelum akhir tahun, suka keingat. Jujur, 2 tahun gue benar-benar fase terendah dalam hidup. Ada titik nadir, belajar memaafkan diri sendiri. Karena semua itu pilihan gue, dan orang tua sudah mengingatkan, tapi gue tidak mendengarkan. Alhamdulillah sekarang sudah bisa mulai memaafkan diri sendiri. Thank you ya kamu yang sudah berani menyesal untuk kesalahan yang kamu lakukan saat itu. Aku juga pernah menyesal waktu itu. Almarhum omku kebetulan bekerja juga di kota yang sama denganku. Hanya saja hubungan aku dan beliau kurang baik. Hingga suatu ketika, aku mendapatkan kabar om sudah meninggal. Dan waktu itu, aku tidak bisa pulang ke kampung halaman. Aku menyesal karena semasa hidupnya aku mengabaikannya. Selalu mengundurkan waktu berjumpa dengan dia. Bahkan sekalipun aku tidak pernah menyempatkan waktu untuk bertemu dengan dia meski di kota yang sama. Tidak pernah bisa berjumpa. Dan bahkan saat ia meninggal, aku tidak bisa hadir di pemakaman. Aku menyesal untuk waktu yang selalu kuundur bertemu dengannya. Aku merasa terlalu sombong dengan kota yang sama dan jarak yang terlalu dekat. Sampai aku sadar, waktu mampu memisahkan dua dunia. Dan untuk menyesal kali ini, aku yakin itu bukan hanya kata semata, tapi ada rasa bersalah yang terselip di sana. Menyesal karena rasa bersalah membangkang. Menyesal karena tidak mencari tahu. Menyesal atas sikap, perbuatan, kata. Menyesal karena tidak mendengarkan. Dan itu wajar. Karena kita tak lagi berada di dunia yang sama dengan mereka yang buat ukiran kata menyesal di hati kita hingga saat ini. Coba kamu tarik nafas. Lepaskan perlahan. Tutup mata sejenak. Bayangkan, sosok yang kita rindukan itu ada di samping kita saat ini. Dan kemudian, sosok itu tersenyum. Kalian tahu, senyumnya itu seakan bicara. Aku sudah memaafkan untuk semua hal yang membuat kamu menyesal.
Kamu tidak pernah salah. Aku tahu lelahmu mencari sosokku. Aku tahu lelahmu menjagaku saat itu. Aku tahu lelahmu saat memperjuangkan suatu pekerjaan. Aku tidak ingin kepergianku membebanimu dengan kata menyesal. Jika aku bisa mengerti dan memaafkan, maka cobalah kamu juga memaafkan dirimu sendiri dan menerima keadaan saat ini. Jika kamu menangis, menangislah. Rasakan sesaknya saat ini. Cukup. Hapus air matamu. Dan kemudian buka mata indahmu dan ucapkanlah, aku sudah memaafkan diriku dan aku sudah memaafkan mereka yang menghakimiku. Kamu dan dia memang sudah berbeda dunia, tapi kedekatan darah tidak akan pernah meninggalkan dan ditinggalkan. Doakan mereka yang telah pergi. Tanpa hilang, kita terkadang tidak pernah sadar ada kata sementara. Kamu bisa, kamu kuat, kamu hebat. Coba lihat, masih ada satu atau dua orang, mungkin bahkan lebih, yang kini berada di samping kamu. Syukuri itu. Dan mulailah tersenyum. Thank you kamu yang mau mendengarkan cerita kita. Jangan lupa follow Instagram aku @michelle.erison. Jangan lupa follow Wattpad aku michelle.erison170291. Bagi kalian yang ingin berbagi kisahnya, silakan DM aku di Instagram atau kirim via email di @michelle.erison170291@gmail.com. Terima kasih kamu dan selamat malam. See you next episode cerita kita.